Why selama 8 tahun and why New Zealand? Kalau ditanya kerjaan aku apa? Kerjaan aku itu membantu menjembatani perdagangan New Zealand dan Indonesia. Kenapa menarik kerjaan ini? Aku ketemu semua orang. Dari orang New Zealand, orang Indonesia. I love to see people, I love to do networks. It's basically helping these two countries. Apa yang mereka butuhkan. Kalau ditanya New Zealand good at what sector? Kalau New Zealand pasti orang dengarnya dairy, susu, buah-buahan. Kita nggak cuma fokus di pangan itu saja, tapi juga di bidang renewable energy, particularly geothermal, teknologi, aviation, penerbangan, dan juga lately because of this COVID kita mulai melirik ke arah health, biotech, agritech di arah teknologi di bagian itunya. Kenapa sampai 8 tahun dan I still want more in New Zealand? Karena banyak sekali yang bisa kita garap. Kita mirip negara kita sebetulnya dan kita banyak suatu peluang yang bisa kita kerjakan bersama. Yang sudah berjalan itu di bagian geothermal. Actually, these two countries sudah punya hubungan yang sangat erat selama 60 tahun. Dan kita masih punya beberapa peluang lagi yang sudah ada, kita tingkatkan, dan yang baru kita garap lebih dalam lagi. Teknologi, kalau dibilang teknologi apa sih New Zealand punya? Oke, kita mulai dari satu hal itu di agritech. Agritech itu sekarang kita tahu pemerintah Indonesia mulai menggalakkan, ayo kita nggak cuma traditional way doing our agribusiness. We need to collaborate, kita punya teknologi baru. New Zealand salah satu negara yang sudah mulai dilirik. Contohnya, New Zealand punya robot picker. Jadi kalau untuk panen, itu robot-robotnya di masa pandemi ini ya, contactless sangat important, sangat penting. Dia bisa tahu mana buah mana yang sudah mau matang. Jadi robotik itu yang akan mengambil ya. Dan juga secara packaging contactless juga, itu secara mesin, secara robotik teknologi. Itu di bagian agritech. Teknologi yang lain yang sangat menarik. Sekarang kalau di bagian building, orang suka bilang, aduh, ventilasi udara penting. Kita punya teknologi AC, namanya ada perusahaan satu New Zealand, yang bisa antar AC sentral itu, antar ruangan terpisah. Jadi let's say di satu ruangan itu terkena virus, di satu ruangan lain itu belum tentu, karena ada filternya lagi. Dan itu menggunakan teknologi airflow exchange yang akan menghemat biayanya. Ada lagi juga less contact in terms of sensor. Kalau masuk building biasa kita pakai kartu tap. Pencet lift juga masih kena tangan segala. Ini tidak, semuanya touchless. Itu juga ada seperti itu. Itu salah satu beberapa contoh. Vitamin itu banyak macamnya. New Zealand juga salah satu prominent dibilang bidang food supplement ya. Cuman yang menarik dari New Zealand sekarang nggak cuman kita konsum vitamin, that's it. Tapi vitamin-vitamin itu di dalam kandungan snack-snack, makanan-makanan yang premium, yang ingredient. Misalnya biskuit mengandung omega 3 ataupun sirup susu mengandung manuka honey. Hal-hal inovatif itu sekarang sudah dalam banyak perbincangan dengan produksi lokal di sini. Jadi kita looking forward untuk suatu kolaborasi dengan pemain-pemain food and beverage yang terkemuka di Indonesia supaya bisa menggunakan ingredients yang bisa bermanfaat. Manuka honey salah satunya yang sangat terkenal. Orang kalau dengar New Zealand Manuka honey nih. Manuka honey buat apa? Lebih buat menjaga imun badan. Ya, jadi selain vitamin itu bisa menjaga imunitas badan, especially sangat penting di COVID saat ini ya. Kalau dibilang kiwi itu mahal, nggak juga. Kalian beli vitamin juga harganya berapa? Nah, kalau kita makan yang benar itu satu kiwi gold itu kontennya sama dengan satu vitamin C dosis yang 1000. Jadi itu kalau kalian makan tiap hari itu juga sama menjaga imunitas dan juga ada seratnya, nggak cuma asal makan vitamin saja. I think nggak cuma di kiwi aja, New Zealand juga terkenal banyak sekali macam apel ya. Apelnya dari yang ada yang kecil, yang besar, dan itu
sangat rasanya teksturnya sangat bagus untuk dibikin diolah menjadi berbagai macam dessert ya. Tadi di depan saya udah bilang hubungan Indonesia dan New Zealand sudah berjalan lebih dari 60 tahun. Kalau ditanya hubungan eratnya sudah sampai mana dan apa yang perlu ditingkatkan. Kalau sekarang yang sudah baik berjalan itu di bidang panas bumi ataupun geothermal, itu kita sudah menjalin selama 60 tahun. Power plant panas bumi pertama di Indonesia itu support oleh pemerintah New Zealand yang di Kamojang. Jadi itu sudah historical lama sekali dan sampai sekarang pun kalau ditanya ada lagi nggak yang di-support oleh New Zealand, kita banyak mengirim beasiswa dan juga technical education dari New Zealand tiap tahunnya. Itu pasti ada pertukaran pelajar ataupun sampai support master degree-nya. Itu di bidang panas bumi. Perlu ditingkatkan? Perlu. Kita lagi mencoba melihat apa lagi sih yang bisa kita tingkatkan dengan wawasan, nggak cuma melulu geothermal, mungkin di bidang carbon emission dan yang lainnya, itu lagi penjajakan juga. Itu di bidang panas bumi dan juga di bidang makanan itu tetap berjalan sampai sekarang. Dairy product itu sudah merupakan kebutuhan. Ya, untuk milk powder segala itu semua perusahaan besar mau memakai itu sebagai ingredients. Kalau ditanya ada nggak kendalanya? Ada. Nah, as you know, kadang-kadang tergantung musimnya juga, ya nggak, kita juga mau make sure apa yang kita bisa produce, kita bisa berikan yang terbaik buat Indonesia. Jadi kalau misalkan ditanya kendalanya, bisa nggak Mbak kalau barangnya ada dikirim apa nggak ke Indonesia? Kalau pas panennya jelek, kita mendingan stop ketimbang mengirim karena quality itu number one bagi kita. Pasti kita harus mempertahankan quality yang terbaik untuk partner negara kita. Itu tipsnya apa? Bagi saya, kita di New Zealand Trade Enterprise itu kita kerja sebagai tim. It's not all about me. Kalau saya selalu bilang it's about the people. Ada terms Maori yang kita pakai dalam New Zealand, heta ngata. Itu artinya it's people, it's about the people. Jadi tanpa satu gerombol orang itu kita nggak bisa achieve something. Dan saya sebagai leader, menurut saya yang paling penting adalah communication, itu key dari segalanya. I'm very direct. Saya kalau ada apa-apa, saya dengan tim saya, biarpun saya nggak melihat level saya sebagai trade commissioner, saya selalu bilang, come to me, talk to me. If I don't like something to you, I'll go to you and talk to you directly. That's how I run the team. And I believe kalau dengan being frank, apa adanya, tapi you want to work as a team to support each other, you can achieve something. Kalau dari orang New Zealand, kalau tadi saya udah ngomong heta ngata, it's about the people, ada terms Maori lagi yang mungkin saya bisa kenalkan, namanya manaaki. Manaaki itu kebersamaan, ya. Itu suatu hal saya rasa sama orang Indonesia hampir mirip. Kita juga orangnya saling bantu membantu. Kalau di New Zealand itu juga nggak pandang, kamu lain departemen, saya nggak mau bantu, nggak kayak gitu. Kita selalu saling membantu, apa yang kita bisa bantu, saling komplimen. Itu suatu ciri khas dari orang New Zealand juga.